mau ketemu sama suaminya Ibu Susanti selaku owner dari kolam renang Tirta Santika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kita ketemu dengan namanya Bapak dari sini adalah suami dari Ibu Susanti ya, owner daripada kolam renang Tirta Santika. Oke Pak. Ya, Bapak dari mana? Saya dari Cikampek juga Pak. Ya, saya dari YouTuber di Bagus Hartanto Pak, nama channel saya. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Oke Pak, kita bisa cerita-cerita Pak, review terkait dengan Iya. historial dari Tirta Santika Pak. Oke. Oke, ya silakan Pak. Oke, siap Pak. Oke. Yuk kita ke dalam ya. Oke ya, sekarang kita lanjut. Kita tanya-tanya nih ke Bapak Daris Pak, Ya, betul ya? Ya, Pak dari Sukmana. Bapak dari Sukmana. Nah, ini beliau ini adalah suami dari Ibu Susanti selaku owner kolam renang Tirta Santika. Pak, Ya, saya ucapkan dulu selamat pagi. pagi ya. Ya, saya tanya-tanya Pak ya, tanya-tanya nih sama kayak Baik. Pak ke Ibu. Nah, Bapak asli mana Pak? Saya asli dari Ciamis, Pak. Oh, Tapi asli pada saat Ciamis. saya dari Ciamis itu kebetulan saya ada besar di Bandung. Besar di Bandung. Di sana saya sekolah di sana, terus dari situ lulus tahun 87. Oke Pak, saya hello buat orang Ciamis. Halo Bandung. Ciamis, saya dari Sukmana. Selamat menyaksikan. Ya. Oke Pak. Berarti sebelum di Cikampek ini Bapak di Bandung Di dulu Bandung, ya? ya di Bandung. Saya lulus tahun 87. Sempat saya juga di Bandung bekerja di beberapa perusahaan, ya kan. Oke. Di situ saya pengen mencari perubahan yang lebih baik. Nah, akhirnya saya merantau tahun 88 itu sudah 88 ya? 88 itu ke Jakarta. Jakarta. Itu di ya. perusahaan apa Pak di Jakarta? Nah, Pak? saya di Jakarta, saya bekerja di satu perusahaan kontraktor di sana, kontraktor besar ya, di kontraktor, Jakarta. Ya, alhamdulillah pada saat saya melamar sesuatu perusahaan kontraktor itu saya diterima, ya kan. Pertama kali saya bekerja, saya dikasih pekerjaan di daerah Bogor Jasinga, Pak. Yaitu salah satu proyek jalan, Pak. Proyek jalan perluasan lah seperti itu di situ. Di situ kurang lebih tidak lama ya, kurang lebih sekitar 6 bulan lah saya bekerja di situ. Begitu saya balik lagi ke workshop, itu ada di Kebun Nanas Pak, workshopnya. Kalau itu workshop untuk alat besar Kebun Nanas, kalau kantor utamanya itu ada di Bintaro Pak. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya Jaya Konstruksi, itu Jaya Konstruksi, Ciputra Group Pak. Ciputra Group. Ya, Ciputra Group saat itu. Halo Ciputra Group, saya Yang masih kenal ya? mantan dari Sama Pak Daris ya? Jaya Konstruksi. Silakan gitu. komentar di Ya. sini, tanya-tanya tentang beliau. Gitu. Silakan. Saya waktu itu ada kesempatan saya dikirim ke Sumatera Utara, lebih banyak Oke. Padang Sidempuan di situ. Setelah dari Jaya Konstruksi Pak? Ya, setelah Jaya Konstruksi saya kembali ke Jakarta, ya ke Jakarta. Saya sempat bekerja masih di grupnya Jaya Konstruksi, yaitu di Payprint itu dulu waktu itu kontraktornya join Toda Jaya. Jadi Toda itu harus perusahaan besar yang dari Jepang bergabung dengan Jaya Konstruksi yang tidak kalah besarnya juga untuk di Jakarta seperti itu. Nah dari situ saya minta untuk mengundurkan diri lah, pensiun Ya, dini lah pensiun. seperti itu ya, Oh, pensiun iya. dini ya kan. Pensiun dini. Lanjut ke? Lanjut, saya waktu itu bekerja di salah satu farmasi di Pulau Gadung, Iya. ya kan, namanya Riasa Nagamas Pharma di situ, Oh, ya kan. Karena Masih ada Pak perusahaan ini? masih ada, Masih ada, ya? itu ya, Nah, itu BUMN ya, yang cukup besar di situ, ya kan. Nah dari situ karena bos saya ini dia senang, dia mencari pengalaman bekerja, dia di situ akhirnya dia pindah ke salah satu hotel. Sekali pengalaman ya, termasuk tadi di konstruksi, Iya, ya, di farmasi. sekarang di bidang perhotelan. Iya. Ada nggak kegiatan Bapak yang kira-kira nih Bapak ingin membuat sebuah bidang usaha sendiri di luar pekerjaan Bapak untuk masa depan gitu? Tuh. Ya, jadi pada saat bekerja kita ada waktu libur ya di situ, dengan ya saya berpikiran bahwa kondisinya kita harus mempunyai satu masa depan ya, yang dimana satu usaha ya kan, satu usaha. Usahanya pertama sih mungkin saya jalan gitu kan, menurut teman-teman. Kebetulan salah satunya ada teman istri saya, yaitu di Rawamas ya, namanya Pak Adi. Itu dia
apa namanya membuka isi ulang galon Pak, isi ulang galon di situ. Akhirnya saya boleh Kak saya bergabung gitu, ikut bantu jualin gitu kan, kayak seperti itu. Selain galon Pak? Nah ini kok ada rental PS gitu kan, jadi seru kan- juga anak-anak gitu, di situ ya. main PS, wah senang juga loh. Ini apa namanya itu? Namanya PlayStation. Saya bilang akhirnya saya punya modal, ya kan punya uang sedikit, saya beli 1 unit PS di situ. Akhirnya saya buka di rumah, ya alhamdulillah buka di rumah, pengunjung banyak, akhirnya bisa bertambah jadi 2, 3 seperti itu, gitu kan dari situ. Berarti dari galon, PS. Ya. Selain itu ada lagi Pak? Nah dari situ pas apa saya kemudian ada teman rekan saya, teman sekolah waktu itu masih di SD itu ya, dia datang ke sini. Dia bilang, saya saya belum dapat panggilan kerja nih, diajar. Waktu itu Berarti dari itu beranjak ke Steam gitu gitu ya. di situ Steam kan. motor, Itu ya. kita beli aja, kita beli kalau nggak salah waktu itu sama 1.200.000 surat pompa segala macam udah lengkap. Nah pada saat saya punya mesin Steam itu, waduh ini ditaruh di mana? Saya lahan nggak punya, apa nggak punya gitu kan. Akhirnya saya jalan-jalan pagi gitu kan ke sini. Ini dulu di Wacimokar itu belum ramai Pak. Masih itu ya, akhirnya ya, seperti yang Ibu bilang ya, waktu di sini masih banyak rawa-rawa. iya betul. Akhirnya saya ngelihat satu warung ya yang tidak buka dari situ, ya kan warung tidak buka. Akhirnya saya cari tahu ini punya siapa. Terus saya tanya ke pelonjong, oh Pak itu orang PMI 2 katanya itu, dia buka warung nasi tapi nggak jalan. Wah boleh juga tuh kalau gitu saya kontrak, gitu kan. Saya temuin orangnya di PMI 2, akhirnya dia bilang, oh iya Pak katanya saya mau balik lagi ke Jakarta, jadi saya mau oper kontrak aja. Oh boleh. Akhirnya kita oper kontrak di situ, ya kan. Nah kalau berjalan di situ ya alhamdulillah dengan itu konsumen mulai berdatangan gitu kan, mereka cuci Pak. Ya sampai evaluasi loh ini dari mana? Dari Jatisari, dari Tahun Cikampek. berapa Pak? Untuk Steam ini sendiri? Itu sekitar tahun 93-an lah. 93 ya. 93 tuh masih Beberapa saya ya, kan ya. lebih banyak ke konstruksi ya, seperti ya. itu gitu kan. Nah di situ saya ya udah saya bikin CP. Ya, Jadi dari pengalaman itu akhirnya Bapak mempunyai ide. ya. Gitu ya. Jadi saya bilang kalau segala sesuatunya kalau kita mau dapat tender proyek ya otomatis harus ada legalnya kan, legalnya. Ya, kalau itu ada teman juga di Cipasari bisa katanya itu di nanti notaris ini katanya gitu. Akhirnya saya diantar ke situ. Waktu itu sih belum terlalu mahal sih untuk CP ya. Akhirnya inilah buatlah dulu gitu ya legal standing. Nah, kemarin kolam renang juga gitu, buat legal standing. Nah, CP ini juga sama. Kita buat legal standing dulu gitu, Pak. Iya, itu bikinlah satu CP. Oke, lanjut, Pak. Nah, kebetulan ya saya sebelum punya CP pun saya punya kenalan teman-teman di kawasan, ya kan, yang dimana mereka adalah mempunyai keahlian atau mempunyai posisi adalah sebagai orang engineering. Ya ada kita kontek-kontekan tuh. Yang pertama waktu itu Ubido, ya Ubido bilang Pak, bisa nggak tangan AC boleh Pak? Wah itu serunya tuh AC tuh pendingin, ya kan. Apalagi, Pak? Akhirnya saya bekerja sama tuh di AC, aja menjalan Pak. Terus namanya iya, akhirnya ada beberapa perusahaan yang kontak ke saya, adalah salah satunya adalah Hino ya. Terus di situ ada Mitsuba, Jidepo juga, itu ada perusahaan Sanwa juga di situ. Terus Mitsubishi Mitsubishi Bane ya, Mitsubane NSS tuh ya kan, Buritake ya di situ sampai ke Autotech tuh. Malah yang lebih dia berlanjut ke segala macam Pak di situ. Autotech itu memberikan job sampai dia pengecetan ya kan, terus renovasi kantin ya kan, terus sampai saya dikasih tender pembuatan satu pabrik Pak. Wah, luar biasa. Itu mulai dari situ buat pabrik dari yang kecil-kecil akhirnya menjadi proyek yang gede ya, Pak ya. Karena gini, prinsip saya gini. Walaupun saya tidak bisa, banyak orang yang bisa. Betul. Ya kan? Karena gini, kita hidup di sini tidak sendiri, Pak. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kita struktur ya konstruksi seperti apa, gimana masa orang yang ahli. Kita bisa mungkin bisa bertanya atau bisa diajak kerjasama, ya kan? Salah satu yang ajak saya kerjasama itu adalah Jaya Teknik, Pak, yang ada di Bandung. Itu dia teman saya waktu itu, akhirnya saya bilang saya mau bikin konstruksi baja nih, ya kan, untuk pabrik ini dengan basic ini dengan kualitasnya BIM-nya yang bagus segala macam, kira-kira berapa? Akhirnya mereka wah Pak sekian, oke saya bilang ya job kerja.
yang lebih baik ke kita, seperti itu. Ya kan, contohnya salah satu proyek kayak gitu kita berikan akhirnya puas, akhirnya dikasih lagi, dikasih sampai ke pemotongan pohon pun dikasih Pak, pemotongan rumput pun dikasih, bayangin Pak, coba seperti itu luar biasa sekali itu ya kan, seperti ini. Senang kita kerjasama baik, bagus, senang itu, dan disitulah tidak hanya itu aja, akhirnya ada perusahaan lain, Pak saya pengen bikin pagar Pak, saya bikin ini, akhirnya berjalan lah di situ, karena saat ini memang proyek saya lagi sedikit berhenti dulu karena tahu kemarin habis pandemi memang ya tidak terlalu banyak lah, tapi ada proyek-proyek kecil seperti itu. Oke, untuk semua rekan-rekan dan penonton pemirsa yang mau nanti menggunakan jasa kontraktor dari Bapak Daris nih, nanti tinggal japri aja di kontak ya. Ini ada satu hal unik yang perlu kita tanyakan ya, yaitu korelasinya dengan kolam renang. Nah, ini yang harus kita tanyakan nih. Bagaimana nih asal mulanya kok Bapak ini bisa terjun ke kolam renang juga gitu. Ini motivasinya apa sih gitu kan? Itu gimana? Yang pasti ya, yang pertama pada saat kita bekerja itu ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya salah satunya adalah saya adalah mengelola kolam renang. Jadi bagaimana cara men-treatment air, bagaimana kita tidak mencemari lingkungan, bagaimana cara proses air yang bagus, bagaimana cara proses air yang sehat. Artinya ini nyambung Pak gitu. Iya, dari situ awal dasarnya dari situ, karena tidak akan mungkin kalau kita tidak punya pengalaman kita buka kolam renang. Dan nanti bisa-bisa ujuk-ujuk ya. Iya, bisa-bisa nanti akhirnya harus diganti setiap ini. Ya kan? Nah, ini dari situ awal dasarnya. Nah, pada saat saya itu melakukan treatment kolam renang, akhirnya ya tamu-tamu di situ itu melihat, oh ini kok airnya jernih gitu kan, kok bisa Premplaza ini dulu Radisson ya, kok airnya jernih gitu. Prosesnya kan tahu kayak begini semacam yang sehat dan sebagainya, karena kita harus lakukan adalah pH-nya yang bagaimana, yang benar-benar yang yang bagus ya kan, terus klornya seperti apa, karena itu pastilah orang-orang yang berenang itu merasakan kalau klornya terlalu tinggi pasti loh kok pada ini murid segala macam gitu, panas ya kan, seperti itu pastilah seperti itu. Akhirnya itulah dari situ di awalnya seperti itu gitu kan. Nah sampai ada satu tamu ya yang mereka mendekati atau ini ke saya, Pak ini gimana cara prosesnya? Oh gini Pak, ini saya jelasin seperti itu. Boleh nggak Pak kalau saya minta tolong katanya? Ya boleh Pak, kenapa? Saya punya kolam renang di Jatiluhur itu yang dimana kolam tersebut adalah kok dalam jangka sekian hari atau sekian minggu diganti airnya, ya memang ya Bapak karena banyak air sebenarnya saya kan itu kan Jatiluhur adalah sumber air ya kan, seperti itu. Kalau kita ya kan beli Pak airnya gitu kan, jadi boleh Pak katanya, nanti saya minta kontaknya ya kan, akhirnya saya temuin ke sana. Nah itu saya melihat satu kolam renang di Jatiluhur ya kan, cukup luas, besar, dan intinya nyaman lah buat pengunjung juga di situ. Akhirnya melihat, nah kalau saya perhatikan dari segi teknis ya, dari segi ini adalah sistem yang nggak jalan. Sistemnya yang nggak jalan, karena air itu bisa jernih kalau misalnya sistemnya jalan. Jadi mulai inletnya seperti apa, outletnya seperti apa, maintenance-nya, filternya seperti apa. Itu Pak, seperti itu. Akhirnya saya dikontrak di sana ya menjadi konsultan, mengajarin orang yang sehari-harinya dia melakukan pekerjaan itu. Ya kan, begitu mereka sudah tahu, sudah paham, akhirnya saya bisa lepas. Nah, dari situlah saya pada saat itu kontrak tim di sini itu lokasinya mereka pengen dijual, jadi tidak dikontrakin lagi. Dia bilang saya mau jual seperti itu ya, saya punya rezeki di situ. Akhirnya dengan cara cicil atau dengan cara saya apa yang saya punya barang misalnya di leasing kan segala macam kayak seperti itu. Proses ya Pak. Ya prosesnya seperti itu gitu ya. Oke, kan? Nanti perlu kita cek ke lapangan ya, bagaimana penampakan dari airnya itu tersebut. Ya. Nah ini silakan. Jadi nanti kita buktikan nih apa yang Pak Daris ceritakan. Dengan penanganan yang baik, kualitas airnya itu seperti apa, nanti kita cek di lapangan. Nah, oke Pak? Siap. Oke, kita cek nih, ini langsung. Nah, sekarang kita menuju ke lokasi ya, bersama dengan Bapak Daris. Kita lihat seperti apa penampakan airnya. Oke Pak? Sun filternya ya. Oh gitu ya. Sun filternya diproses di situ ya kan.
baru nanti dikeluarkan, yaitu salah satunya di air mancur, Oh, ember tumpah, oke. Iya, itu iya. salah satunya yang kita apa ini ya. Jadi Oke. airnya tetap terjaga. Dan selain itu pun kita lakukan perawatan setiap hari, Pak. Oke, Jadi oke. air tersebut itu jangan sampai ada mengendap lumpur-lumpur di situ atau sisa-sisa kemarin renang menjadi kotor. Air itu divakum setiap hari ya kan dengan Iya. sistem sirkulasi. Jadi Oke. kita tidak mencemari lingkungan, Pak, karena airnya Oh, jadi ini sirkulasi, Pak ya? filter, Pak. Oh, Gitu. Jangan sampai air tersebut ya selain kita lakukan pengetesan ya kan, kita tes pH juga, Tes pH, ya kan? oke. Terus chlorine juga sesuai Iya. dengan apa standarnya ya, Standar. standar air kelayakannya seperti apa untuk Oke, apa guys, air kita itu. lihat dulu ya. Ya, Kita terus lihat ini untuk yang kecil. ini airnya nih. Ini ya, Ya. seperti ini. Nah, selain itu juga ya air ini tetap dalam pengawasan instansi kesehatan ya kan, Instansi kesehatan. Dinkes ya kan, yang Oke. dimana dia mengecek kondisi airnya layak atau tidaknya untuk dipakai untuk Oke. Ini air yang hasil shock treatment ke dalam kolam ini dengan tidak mencemari lingkungan. Karena kalau misalnya air tersebut adalah tidak baik, secara otomatis ikan saya pasti mati. Oh, Tidak iya baik. iya. Jadi Nah, artinya itu saran dari dari itu dinas semua. kesehatan bahwa Pak, jangan dibuang. jangan dibuang ke saluran, tapi Iya. artinya ini digunakan Nah, lagi, Pak ya? Bikin bak seperti itu, kebetulan saya ada kolam pancing di sini ya kan. Iya, Jadi, iya. ya saya salurkan ke di sini. Gitu kan. Oke, ini banyak ikannya, Pak? Insya Allah di sini perkembangan ikannya cukup lumayan banyak, terutama di ikan nila ya. Ikan nila, gitu, ya kan. lah. Nah, jadi saya senang lah kondisinya kalau pas libur, saya kasih Iya. makan kayak gitu. Jadi ya sedikit saya senang peternakan juga ya kan. Gitu ya. Seperti Wah, itu, kapan-kapan ya. Kayak gitu. kapan-kapan nih, guys ya. Iya. Kapan-kapan kita mancing. Untuk Kita mengisi mancing. waktu lah. Karena kondisi saat ini kan mungkin ya insya Allah kolam sudah berjalan, ya Iya. tim juga sudah berjalan ya. Kita tinggal memanjakan diri lah untuk istilahnya Oke. menikmati kondisi istilahnya yang sate tidak terlalu emisi terlalu tinggi di sana, tapi karena kita sudah siap lah. Oke, Pak. Kemarin Ibu kan sempat Iya. cerita tuh untuk pengunjung silahkan katanya memetik buah-buahan yang ada di Itu sini. pertanyaan yang bagus. Ya, Ini itu. memang kolam renang yang istilahnya beda dengan yang Nah, lain. kenapa tuh, Pak? Enggak. Nah. Kalau orang kan biasanya nanam bunga Iya, gitu ya. iya. Ini kenapa? Nah, ini ada Nah, buah lihat rambutan nih, dengan guys, nih tuh. Oh, Tuh, kita wah, lagi berbuah. ngelihatnya Merah lagi. adalah seneng gitu Pak, ngeliatnya Iya, iya. seneng. Tapi ya kalau nanti udah masanya kita panen, Tuh, ya kan, ya. kita panen, ya kan, kita bagi-bagi, ya kan di sini kita makan bareng-bareng gitu kan, kayak si mangga. Ini mangga ini juga tuh. Oh, itu mangga biasa tuh, guys, ya. tuh. Dia Coba itu, kita zoom ya, kita zoom nih, sekarang kita zoom. kondisinya sudah lumayan. Nah kemarin waktu ada rombongan, Pak, boleh gak saya minta mangganya? Boleh. Saya bilang tidak ada yang nggak boleh, boleh kasih seperti itu. Ya kan, karena ini untuk kita bersama, pengunjungnya juga nyaman, kita juga enak seperti itu. Pohon lengkengnya mana, Pak? Nah, kalau pohon lengkengnya ini Pak, nih saya lengkeng, nah kebetulan nih, pohon lengkeng ini saya bungkusin Pak. Oh, Karena dibungkusin. ini Kenapa, Pak? ada kelelawar yang gagangnya saja gitu kan, Tuh. kayak seperti itu gitu kan. Nah itu, Oh, saya bungkusin. bangke. Dengan dibungkusin ini, insya Allah masih bisa makan lah. Makan ya. Kayak seperti itu Pak. Oke, apalagi Pak dari rambutan, terus lengkeng, terus juga mangga. Ini baru kemarin itu. Ini dulu itu kalau bilang jeruk Bali ya. Jeruk Bali. Oh, ini ada buahnya nih. Jeruk Bali ini Nih, udah baru terlalu berbuah tuh. besar. Ya kan, kalau ini dekopon terlalu besar, akhirnya saya ganti Pak, karena kelihatan sudah udah masuk ke tembok ya, jadi Tembok, saya ganti ya. dengan yang kecil. Yang Tapi kecil, ya. tetap jeruk Bali ini. Nah, kalau yang sana ini udah kalau kata anggur aja Mas, masih kecil, jadi belum melihat buahnya ini. Ya kan? Kalau di Majalengka itu beberapa itu di pohonnya tuh banget Iya. tuh, sana baru Baru ya? Karena Ini kalau mangga boleh gede banget. ini. Nih ya, tadi kita zoom sekarang. Lihat nih, Ini kalau udah ini kan, nah sama tangan saya aja tuh. Tuh. itu nih. Oh, wah gede banget. Ini juga sama lah, sebagian udah saya bungkus-bungkusin. Tua ya. Kalau anggurnya lagi berbuah apa? Ya, anggurnya ada Pak. Nah, kita lihat nih. Nah, ini ajang panas. Tuh. Kita lihat. Ya, tuh buah itu. Aduh, ini kalau misalnya Tuh, guys. lagi Tuh, musim nih, Tuh. lagi Ih, bunganya cakep ya. Wah, orang Nih. suka nih. kita lihat nih Ya, bunganya. bunga Oh, warna pink. udah ini seperti itu. Ya. Itu ya kan. Pokoknya nanti buat semua pengunjung di sini, kalau kepingin buah yang matang, Nah, silakan tinggal bilang aja. sampaikan aja ke Tuh. penjaga, ada yang di
apa namanya ban, ada yang penjaga itu. Nanti pasti akan diambilin. Nah, Gitu. nih. Karena, Pak, ini contoh ya. ya. Kita ambil satu nih guys nih. wah, Nih. ya silakan Tuh. silakan Pak. Waduh. Silakan. Jatuh, guys. Nah, itu Aduh. ada apa namanya, Bu, itu apa Nih. namanya? Nih, Lihat. ini kalau matangnya dia agak Lihat. hitam-hitaman itu. Lihat. Ya kan? Nah, ini Sekepel. Gede banget. Nah, Wah, itu tadi jambu buah namanya. jambu buah. Nah, ini yang anggur mana, Nah, Pak? kalau Yang anggur, anggur Pak. ini Pak, ini anggur. Ini saya belum apa namanya ketemu ilmunya Pak. Nah, berbuah ini udah agak hitam-hitaman nih. Ya kalau udah hitam baru rasanya agak manis lah, walaupun nggak terlalu manis. Ini ya, sepanjang ya kan? ini. Nah, di sini dia ini ada tunas-tunasnya nih, ya. Pada mulai keluar gitu kan. Di sini ini sengaja buat orang berteduh itu saya tanamin anggur di sini. Ya, saya tanamin anggur. Di sini. Ini ada pohon buah juga nih, delima nih. Delima. Nah ini delima ini apa namanya? Yang warna apa, Pak? Ya? Yang warna apa ini, Pak? Waduh, saya kurang tahu karena ini belum berbuah ya. Oh, belum berubah. Tapi ini ada kembang. Iya, kembang Ya, guys, ya. banyak. Ini ada kembang, tapi belum jadi. kelihatan nih dari ibu. Ini kolam renang ini. Ya. Ini katanya dulunya sempat ditanaman ikan, Pak. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi sejarahnya begini. Yang pertama ya, saya jelasin Iya. dulu. Saya itu kenapa terinspirasi saya membuat kolam renang di sini ya kan. Ya. Proses pembuatan kolam renang ini ya bukan waktu sebentar. Mungkin bisa gitu. 3 tahun, ya kan 3 Oh. tahun ya bisa. Karena step by step. Step by Yang step, pertama mungkin karena ini dulunya tanah ini adalah tempat jalurnya banjir. Ya kan dulu dari saluran Oke. sana ke sini karena salurannya memang sudah teratur. Nah dari situ sempat jadi kebun juga di sini. Ya Iya. kan jadi kebun juga, bersingkong segala macam kayak gitu. Nah terus begitu saya mulai ini adalah setelah postur tanahnya kita ini dulu. Yang pertama kita ini adalah kolam pancing di sana. Itu. Terus dari sini kita gali, kita iniin, karena bertahap ya kan, kadang-kadang punya uang kita lakukan pekerjaan, tidak punya kita stop dulu. Iya. Nah pada saat ini sudah sudah tercor ya, sudah jadi, ini kan perlu di finishing, Iya, belum iya. dicat, belum diapain seperti itu. Dulu itu pengennya pakai pakai keramik, tapi begitu, aduh ini biayanya mahal. Udahlah, saya lihat di YouTube ya kayak seperti itu dengan dicat juga bagus. Apalagi kalau lantainya Iya, kasih iya. gambar lumba-lumba kayak gitu kan. Nah ini Iya. akhirnya saya jadikan jadi kolam ikan dulu Pak. Oh, Gitu kan. Nah pada saat kolam itu saya renovasi, ikannya saya pindahin dulu ke kolam renang itu. Jadi yang mana, Pak? Yang itu, nah, yang di atas gede itu ya? Pak. Oh. Yang gede dulunya kolam ikan itu. Ada ikannya, ada gurame, ada nila, ya kan, dan nilam, ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat itu ya ikan di situ gitu kan. Nah yang Waduh, ini hebat. dulu itu anak-anak suka, karena ini belum digenteng ya Pak. Itu anak-anak datang ke sini, Pak, renang tuh Pak, ada gitu kan. Wah, orang airnya kotor, aku belum siap. Nggak apa-apa Pak, renang aja, kita bayar kok, bayar aja dah gitu kan. Saya itu sampai, wah, Luar biasa. bener itu kan. Hebat, Nah itu, ya kan, airnya dia renang, bayar lah gitu kan, seperti 5.000-an gitu kan. Bayar lah buat beli rokok. karyawan berapa, Pak, sekarang? Gitu, Pak? Untuk karyawan di sini itu totalnya sih untuk yang di area kolamnya 3 Tiga, ya? orang ya kan gitu. Tapi selain itu kan ada yang jaga warung, ada yang jaga tiket juga. Oh, Seperti iya, itu iya. ya, kalau di Keseluruhan itu, sampai berapa? berarti 6 ya, 6 orang. 6 orang. 6 orang ya. Terus juga ada info dari Ibu juga ada disediakan mes, Pak ya? Ya, betul. Oh, itu Jadi- fasilitasnya berarti, Pak ya? Ya, jadi kita ya ini kolam renang ini ada sedikit ekstra untuk perawatan. Ekstra perawatan. Jadi kenapa? Kalau misalnya kita habis shock treatment, Pak, Iya. itu kalau kita misalnya kelewat aja untuk pemakumannya, Iya. itu pasti dia ngangkat. Begitu sinar matahari muncul, air kotoran yang mengendap mengangkat, Pak. Iya. Udah biar itu, hancur itu seperti itu kan, itu. Makanya kita di sini adalah jam 4:30, jam 5, paling lambat 5:30 itu semua sudah selesai divakum, Pak. Oke. Sudah selesai divakum. Jadi aman. Jadi tidak ada penularan lagi air itu kotor lagi seperti itu. Oke. Itu seperti itu Pak saya. Makanya kenapa saya kasih
space untuk mereka. Jadi untuk orang yang kerja di steam, untuk orang yang kerja di kolam, saya siapkan tempat. Jadi ready terus Pak ya? Iya, betul. Dekat gitu ya? Tempat tinggal. Nah, di sana juga saya siapkan makannya dia pagi, siang, dan sore. Oh, Seperti itu oke. mereka. Supaya Wah, ini mereka tetap luar ini biasa kan. ya guys ya. Intinya adalah gajinya bisa ke bawah lah, bisa bawa pulang gitu ya kan, seperti itu. Itu yang itu. Tadi ya dari dalam kita ceritakan apa yang oleh Bapak sebutkan tadi ya, dari pengalaman bekerja, dari inspirasi bidang lain ya, dari usaha galon, sendal, steam juga. Ya ini artinya sampai kolam renang juga, terus juga di semua itu berkaitan dengan pengalaman ya. Dan juga ada ide-ide itu untuk hobi juga yang berkaitan dengan pengalaman di bidang. Oke Pak, saya rasa ini luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan Terima ini kasih. bisa menginspirasi buat rekan-rekan semua, bisa memberikan motivasi juga bahwa hidup itu harus maju. Oke guys ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Makasih Oke, ya. assalamualaikum. Oke, Ya. untuk Baik, rekan-rekan, mungkin, ada satu tips dari saya bagi rekan-rekan teman-teman ya semuanya, jangan takut untuk maju, jangan takut untuk mencoba, karena mencoba kegagalan itu adalah awal kemajuan. Iya. Ya kan, jangan takut seperti itu. Yang penting intinya adalah pada saat kita melakukan satu bisnis itu kita harus melihat, mengevaluasi apakah ini bisnis kita akan berkembang, akan maju atau tidak. Ya kan, kalau Anda merasa sudah tidak sanggup dengan bisnis itu, ya Anda cari bisnis yang lain yang bisa Anda kuasai seperti itu. siap. Jadi gitu. Oke, Jadi teman-teman wah, jangan ini takut untuk maju, untuk mencoba. Ya, tidak ada yang nggak bisa. Ya, Oke. tidak ada yang nggak bisa. Kita tidak bisa, teman kita bisa. Ya kan, Oke. kita masih bisa sharing, masih kita ini. Disitulah kita akan maju dan disitulah kita akan berkembang. Dan juga jangan lupa sedekah Pak ya. Amin. Amin. Ya, salah satunya. Salah satunya ya. Apa namanya, sedekah yang dimana insya Allah lah ada tata, ada itu yang dimana kalau kita sering kita berbagi, insya Allah kita akan mendapatkan Balasan ya dari Allah balasan Subhanahu wa Ta'ala yang lebih ya, Subhanahu wa Ta'ala. berkali-kali Ya, lipat. kita adalah menjalankan seperti itu, nanti Allah yang lebih tahu. Oke, wah terima kasih banyak Baik, oke, Pak. terima kasih ya, Ya. selamat siang semuanya ya. Oke Pak. Tadi sudah selesai kita wawancarai dari Bapak Dari selaku suami dari Ibu Santi ya, owner kolam renang Tirta Santika. Cuaca cukup cerah nih hari ini. Oke, untuk yang sudah nonton silahkan klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya tambah lancar, tambah sukses. Ciao.